Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di channel Wira Kencana Official. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share videonya sebanyak-banyaknya. Dan kali ini saya bersama Hairul akan membahas seputar misteri, dan mungkin teman-teman saya ada yang nanyain tentang misteri. Jadi bagaimana cara untuk tidak takut tentang hal-hal gaib gitu lah, seperti penampakan pocong gitu, kuntilanak. Bagaimana cara mengatasi? kalau dari pandangan saya sih, yang menurut saya dan banyak juga dari praktisi setempat juga, cara beliau menanggapi hal-hal gaib atau hal-hal misteri seperti itu. Contohnya kita kalau berjalan di suatu tempat sepi, terkadang kan kita langsung imajinasi kita tuh langsung terkendali atau menuju ke sasaran atau ke makhluk gaib seperti itu ya. Jadi sebenarnya makhluk gaib atau rasa takut itu yang diciptakan itu dari karya kita sendiri. Jadi semakin kita dipikirin ya ada. Jadi hasil dari imajinasi kita sendiri yang menghasilkan terwujudlah seperti pocong, kuntilanak. Jadi bagaimana untuk menghilangkan rasa takut seperti itu sih imajinasi kita. Dan dari imajinasi kita itu dilawan dengan kita sendiri. Seperti itu. Cara melawannya gitu, Cara melawannya sih kita sebenarnya hanya bermain dengan pikiran ya. Pikiran kita kuatkan keimanan kita, keberanian kita. Jadi jangan pernah ada celah sedikit pun dalam pikiran kita rasa takut. Seperti kita ngelewatin kuburan misalnya, itu kita langsung kontak pikiran kita dengan aduh gua ngeri ada pocong, ada kuntilanak. Itu menghasilkan karya imajinasi di pikiran kita. Dan dari situ pun pihak jin itu memanfaatkan rasa takut kita yang akan diimajinasikan, dikaryakan oleh mereka. Seperti itu. Jadi kan sering ya kalau ada yang bunuh diri gitu, suka apa sih, gentayangan ya. Sebenarnya kalau yang dikatain gentayangan, roh si itu gentayangan, atau dia katanya jalan-jalan gitu ya, bukan nampakin diri gitu. Sebenarnya nggak ada ya kalau seperti itu. Karena apa nggak ada? Kalau ruh itu udah balik ke mahalnya. Jadi itu tuh horin, antara horin si yang meninggal, dan ada juga jin yang menyerupai si yang meninggal. Dia membuat ulah dengan cara bergentayangan, mendatangi orang-orang yang dia kenal. Jadi itu hanya permainan atau jelmaan dari jin. Nggak ada roh si yang meninggal itu gentayangan, nggak ada. Ya, jadi jangan salah makna kalau ada gentayangan nih. Kita melihat misalnya, si itu yang meninggal kemarin itu gentayangan. Itu bukan, teman-teman. Itu horin, antara horin dan antara jin yang menyerupai si yang meninggal tersebut. Seperti itu. Kalau pengalaman tentang mistis gitu, ada yang paling menyeramkan gitu? Kalau menurut saya sih dari pengalaman spiritual atau pengalaman mistis saya belum ada ya. Kenapa belum ada? Karena sebenarnya jin itu bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita lawan. Rasa takut itu kita lawan, dan jin itu musuh nampak sebenarnya bagi manusia, itu musuh itu. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh ada rasa cemas, gelisah, galau, gundah. Jadi dengan pemikiran seperti itu kita akan dikendalikan oleh mereka. Itu celah bagi mereka akan menakuti kita. Itu banyak emang yang belum tahu ya seperti itu. Jadi wawasan dari saya tuh, pengalaman saya itu seperti itu. Jadi ini ada yang bertanya lagi nih ya. Jadi katanya nih, kalau bakar menyan gitu, seperti itu,
apakah itu mengundang makhluk halus? Kalau persepsi saya ya, pendapat dari saya, ada beberapa pendapat juga dari praktisi-praktisi lainnya juga. Kalau pendapat dari saya, membakar menyan atau membakar buhur seperti dupa, kerucut, madat dan lain-lain, itu kembali kepada niat si yang membakarnya. Iya. Niat si orang, si pelaku yang membakar menyan itu, dia niatnya untuk apa? Untuk wewangian ruangan, atau dia niat untuk emang memanggil. Jadi gimana niat si awalnya dulu? Dan di sini hukumnya haram atau enggak sih? Ya kan banyak orang awam juga, kok itu bakar dupa sih, bakar menyan sih, Musyrik musyrik katanya. Iya. Itu nggak ada itu sepertinya. Dan di kitab Al-Quran juga kan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang musyriknya itu kemenyan seperti itu. Jadi itu hukumnya itu gimana niat kita, niat si pelaku yang membakar menyannya, dia niatnya untuk mengharumkan ruangan atau lain-lain. Jadi kembali ke awal niat si orang, karena kemusyrikan itu bukan bertempat di suatu benda, bukan bertempat di suatu wewangian. Musyrik itu berada di tempat suatu hati yang kita nggak tahu. Jadi kembali kepada niat si orang itu kembali. Karena kalau menurut saya itu kemenyan itu sudah tradisi dan seni budaya leluhur kita sebagai orang Sunda. Kakek nenek moyang kita memakai wangi-wangian dengan metode membakar kemenyan, dupa seperti itu. Dan itu kita wangian di rumah juga, seperti di Arab Saudi itu membakar buhur itu setiap hari karena mengharumkan Ka'bah seperti itu. Sebenarnya banyak sih kalau kehadiran, misalnya kehadiran kedatangan sosok makhluk gaib, ciri-cirinya seperti itu. Iya. Seperti bau darah gitu, Pak. Bisa bau amis, terkadang bau melati itu. Iya. Bau melati, kadang bau harum-harum, bau wangian seperti itu. Kalau misalnya kita di suatu tempat, bisa nggak ada yang bakar nih, nggak ada yang bakar kemenyan atau dupa atau apa ya, tapi kita mencium bau aroma wangi, aroma kembang melati seperti itu biasanya disimbolkan dengan kehadiran makhluk seperti itu, makhluk gaib lah. Banyak juga ya ciri-cirinya. Banyak juga contoh kecilnya seperti itu. Kan makhluk-makhluk gaib juga ada yang kasar sama yang lembutnya gitu, Pak. Kalau biasanya kalau yang kasar tuh dia berupa kedatangan seperti misal kuntilanak dengan suaranya, dengan ketawanya, atau dia menggerakkan sesuatu seperti pohon gerak seperti itu. Banyak juga yang gitu.